Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunda Auliana dari Kementerian Agama Kabupaten Buleleng yang saat ini bertugas di MTSN 2 Buleleng. Saya peserta PJJ Metodologi Pembelajaran Angkatan ke-7. Tugas yang diberikan adalah membuat learning journal sinkronus dan asinkronus. Materi konsep metodologi pembelajaran yang hot dengan pendekatan feedback. Sebelum saya memaparkan learning journal ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Kepala Balai Diklat Keagamaan Denpasar, Bapak Haji Muhammad Toha SPD MSI, Kepala Seksi Pendidikan Islam Kabupaten Buleleng, Bapak Haji Lewa Karma MPD, Kepala MTSN 2 Buleleng, Bapak Rahmat SPD MPD, Pembimbing Materi PJJ Metodologi Pembelajaran, Bapak Dr. Andes Bambang Rudianto MPD, dan Panitia PJJ Metodologi Pembelajaran Angkatan ke-7. Baik, langsung saja jelaskan untuk learning journal. Abad 21 merupakan era di mana teknologi berkembang menjadi semakin pesat. Pada abad ini, pendidikan dituntun untuk mampu mempersiapkan, menghasilkan, dan mengembangkan sumber daya manusia yang unggul dan mampu bersaing secara global yang akan dibutuhkan dalam proses pembangunan. Proses ini tergantung pada cakupan metodologi pembelajaran yang digunakan oleh guru saat pembelajaran. Metodologi pembelajaran adalah ilmu yang membahas cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan pembelajaran dalam mencapai tujuan. Cakupan metodologi pembelajaran ini meliputi 5 aspek, yaitu model, pendekatan, strategi, metode, dan teknik. Apabila pendekatan, strategi, metode, dan teknik menjadi satu kesatuan yang utuh, maka terbentuklah yang disebut dengan model pembelajaran. Jadi, model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan wadah dari pemaparan suatu pendekatan. Model pembelajaran yang direkomendasikan di abad 21 yaitu ada PJBL atau Project Based Learning, PBL, Problem Based Learning, ada Inquiry, dan ada Discovery Learning. Model ini dapat meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa yang dikenal dengan High Order Thinking Skill atau HOTS, di mana pembelajaran HOTS ini merupakan wilayah ranah C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, dan C6 mencipta. Guru harus mampu mengembangkan keterampilan abad 21 yang berfokus pada keterampilan belajar kritis dan inovasi, yang meliputi pemikiran kritis dan pemecahan, komunikasi dan kolaborasi, kreativitas dan inovasi. Ketiga keterampilan ini kemudian di Indonesia lebih dikenal dengan istilah 4C, yaitu critical thinking, collaboration, communication, dan creativity. Salah satu dari keterampilan berpikir tingkat tinggi ialah berpikir kritis. Keterampilan berpikir kritis merupakan keterampilan untuk berpikir secara logis, reflektif, sistematis, dan produktif yang diaplikasikan dalam membuat pertimbangan dan mengambil keputusan yang baik. Keterampilan berpikir tingkat tinggi sangat penting dimiliki siswa untuk memahami materi pembelajaran, sehingga sangat penting bagi guru untuk mampu meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa agar materi sulit dapat mudah dipahami oleh siswa dengan cara menerapkan pembelajaran yang tepat dan inovatif, salah satunya dengan menerapkan pembelajaran pendekatan feedback. Pada awalnya, dalam pengajaran, guru diwajibkan untuk menguasai aspek pedagogik dan materi. Tetapi, dengan semakin berkembangnya teknologi, guru juga harus mampu menguasai teknologi dalam proses pembelajaran. Integrasi antara ketiga komponen teknologi knowledge, pedagogic knowledge, content knowledge disebut dengan TPEC. Teknologi knowledge adalah penguasaan tentang cara-cara baru berpikir dan bekerja dengan teknologi. Pedagogical knowledge
yaitu penguasaan guru terhadap kurikulum, pedagogik, pembelajaran strategi, metode, asesmen, dan saling keterkaitan keduanya untuk menghasilkan proses pembelajaran yang optimal. Kemudian, content knowledge, yaitu penguasaan guru yang mendalam terhadap mata pelajaran yang akan diajarkan atau diterapkan oleh siswa. Pendekatan TIPEK dianggap mampu meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa, karena pembelajaran ini dapat memadukan pedagogical knowledge dan content knowledge dengan cara learning journal, yaitu membahas pendalaman materi yang memadukan teknologi baik tugas individu maupun kelompok. Kemudian, pendekatan TIPEK ini bukan hanya sebagai metodologi, tetapi capaian atau tujuan akhirnya adalah student well-being, yaitu siswa menjadi sukses. Siswa dapat mengaktualisasikan secara penuh tentang bakat dan talenta sesuai dengan kelebihan dan kekurangan atau self-assessment. Kemudian, autonomi. Siswa bisa belajar mandiri. Kemudian, purpose in life. Bisa juga memiliki tujuan. Kemudian, environmental mastery atau menguasai lingkungan, tahan banting, penuh dedikasi dan tidak mudah menyerah serta putus asa. Dan personal growth, yaitu siswa bisa mengembangkan diri secara baik. Penggunaan pendekatan TIPEK yang paling tren adalah dengan menggunakan Mentimeter. Mentimeter merupakan salah satu alat untuk bekerja jarak jauh. Mentimeter adalah software presentasi yang mudah digunakan. Dengan menggunakan Mentimeter, guru dapat membuat presentasi yang menyenangkan dan interaktif. Dengan Mentimeter, guru mampu menjadikan kegiatan pembelajaran, presentasi, lokakarya menjadi inovasi dan berkesan. Mentimeter juga dapat digunakan untuk mengumpulkan umpan balik dari respon siswa untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran atau presentasi yang dilakukan sehingga pembelajaran menjadi interaktif. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Mari bergerak dan terus berkarya, memanfaatkan teknologi untuk mencerdaskan siswa yang berprestasi. Saya berkomitmen untuk mengaplikasikan ilmu yang didapatkan selama pelatihan ini untuk memajukan siswa menjadi student well-being, khususnya di Kabupaten Buleleng, dan selalu meminta saran dan arahan kepada Kasih Pendidikan Islam Kabupaten Buleleng. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.